Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا عدد من الفعل الجميل كرام ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدلي منه بالكتم. لو كنت أعلم أني ما كتمت سرا بدلي منه بالكتم. ولا أعد dan tidak menyiapkan diri itu nafsu amarah minal fi'lil jamili dari perbuatan yang indah kira dhaifin untuk menyuguhi tamu. Alamma yang datang itu tamu birasi pada kepalaku ghairu mutasyami yang tidak terhormat. Wala ada dan tidak pula menyiapkan diri itu nafsu amarah minal fi'lil jamili dari perbuatan indah kira dhaifin untuk menyuguh tamu. Alam yang datang itu tamu birasi di kepalaku ghairu mutasyami yang tidak dihormati. Lau kuntu andaikan ada aku alamu ialah mengetahui aku ani kepada sungguhnya aku mau wakiru ialah tidak menghormati aku kepada itu tamu. Katamtu maka menyembunyikan aku sirat kepada rahasia pada yang tampak itu rahasia li bagiku bil katami dengan bahan pewarna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah diri kami sebagai orang-orang yang mempersiapkan untuk memasuki alam-alam kehidupan yang akan datang.
Jangan biarkan uban sebagai tamu-tamu kami tidak kami hormati. Jangan jadikan uban sebagai tamu-tamu kami yang tidak dihormati. Para kawan-kawan semua, kita memasuki pengkajian kembali bait-bait kitab Burdahnya Imam Busiri, antologi puisi yang terdiri dari 160 bait. Kita baru memasuki bait yang ke-13, yaitu berkaitan dengan kehati-hatian berhadapan dengan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Inilah makhluk yang paling bandel di antara seluruh makhluk yang lain, yaitu tak lain bagian diri kita yang terpenting, bagian diri kita yang posisinya seperti pisau bermata dua, bisa menghancurkan tapi juga bisa menjadi kendaraan menuju kemuliaan yang mengantarkan kita bahkan bisa lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat sekalipun. Nah, kebiasaan nafsu pada tingkatan yang paling kotor ini yang disebut dengan nafsu amarah, wala adat minal fi'lil jamili kira. Nafsu amarah itu tidak pernah mempersiapkan diri, tidak pernah mau menyediakan hidangan kepada tamu yang datang. Tamu yang dimaksud di sini tak lain adalah gerombolan uban, yaitu rambut yang berwarna putih di kepala orang-orang yang sudah berumur. Nah, kalau tamu berupa manusia datang kepada kita, itu biasanya tidak terlalu lama, maksimal 3 hari. Tapi tamu yang satu ini tidak akan pernah pulang, tamu yang berupa uban ini, kecuali membawa serta tuan rumahnya. Dan pulangnya nggak tanggung-tanggung, pulangnya langsung ke alam barzakh. Ini juga tamu paling bandel di dunia. Tamu berupa gerombolan uban yang akan membawa siapapun yang dihinggapinya pada liang kematian. Nah, di sini karena posisi nafsu itu masih tingkatan yang paling kotor, tentu saja tidak tahu bagaimana menyambut tamu yang diutus oleh Tuhan kepada si tuan rumah ini. Jadi kalau tamu-tamu datang yang berupa manusia, kita diperintahkan dalam Islam untuk menyuguhi tamu itu, untuk menghormati tamu itu. Mungkin kita bisa menyuguhkan makanan, minuman, tempat tinggal, atau apa lagi. Tetapi kalau tamu yang berupa gerombolan uban ini, kita bagaimana menyambutnya dengan sebaik mungkin, memperlakukan sebaik mungkin, yaitu dengan melakukan adanya introspeksi diri, melakukan adanya pertaubatan, melakukan adanya otokritik, sehingga adanya amal-amal yang indah itu jangan dipegang, kalau sudah enak diam aja. Adanya amalan-amalan yang indah itu bisa disuguhkan kepada tamu yang berupa uban itu. Nah, kalau kita menyuguhkan makanan minuman kepada tamu berupa manusia, itu yang untung adalah tamu-tamu itu sekaligus tuan rumah. Tapi kalau kita menyuguhkan perbuatan indah untuk tamu-tamu yang berupa uban itu, yang untung bukan ubannya. Jadi uban itu tidak mengambil keuntungan apapun sebenarnya. Yang untung itu adalah tuan rumahnya. Nah, ini sebenarnya banyak bisa kita temukan ayat-ayat maupun hadis yang berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan diri. Contoh yang paling korelatif dengan bait Burdah ini adalah wasari'u ila maghfirati, bersegeralah kalian menuju ampunan. Makanya rumusnya begini, silakan kita semua melakukan dosa sebesar-besarnya, seenak-enaknya, asalkan sebelum ajal datang menjemput itu sudah dipastikan diampuni dosa-dosa itu. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan bahwa kita akan mati sebelum kita akan mati dan dosa-dosa kita itu akan diampuni sebelum datangnya kematian,
maka kita bisa berjumpa berbalik seenaknya dalam kehidupan di dunia ini boleh. Andaikan kita bisa menarget misalnya umur dari 20 sampai 40 ini fase-fase dosa. Terus umur dari 40 ke 50 fase-fase perenungan tentang bagaimana melepaskan rindu dosa. Nah, dari 50 sampai ke 55 ini adalah bagaimana kita menyongsong kehidupan setelah kehidupan ini dengan penuh keindahan. Nah, kalau sudah bisa diprogram seperti itu dan pasti rutenya bagus itu sebenarnya ya. Cuma di antara ribuan manusia itu hanya ada beberapa orang yang mengerti tentang tahun kematiannya sendiri. Jadi di antara sekian banyak orang tidak paham tentang waktu dan tempat kematian itu tidak paham. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Banyaknya tidak paham. Kecuali orang-orang tertentu seperti Syekh Husain bin Mansur Al-Halad. Beliau 5 tahun sebelum wafat itu sudah tahu dengan hari, tanggal, tahun sekalipun semuanya dipahami. Jadi sudah enak. Jadi memprogram dirinya itu enak. Ini fase dosa bolehlah mengerjakan apa saja. Ini fase berikutnya fase pertobatan yang harap dihati-hati. Itu kalau tahu. Tapi kan persoalannya adalah rahasia ini tidak bisa dijebol, ditebus oleh banyak orang. Sehingga boleh jadi kita lagi ngobrol dengan enak-enak, tiba-tiba malaikat maut itu mengendap-endap dan mengambil kita dengan menyatakan sudah pada waktunya berpindah, sudah waktunya dideportasi misalnya. Kita nggak paham itu. Nah, karena tidak paham itulah kemudian banyak orang menciptakan keindahan perilaku jauh sebelum datangnya tamu itu. Wala adat minal fi'lil jamil kiradhaifin alam birasih. Dan tamu itu datang ke kepala. Kenapa datangnya ke kepala uban itu? Kita mungkin akan mengatakan karena rambut di kepala, tapi tidak. Tamu-tamu berupa uban itu datang ke kepala karena kepala itu merupakan anggota tubuh yang paling kita hormati. Orang boleh misalnya menabok bokong kita, tapi jangan menabok kepala kita. Itu persoalan. Nah, tamu itu datang ke tempat paling terhormat untuk menunjukkan bahwa ini loh, hormati datangnya tamu-tamu itu dengan perilaku yang indah. Nah, di sini prosesi yang penuh dengan keindahan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang betul ihtiram atau menghormati adanya tamu itu. Jadi wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah menuju ampunan. Nah, maghfirah itu apa sebenarnya ya? Kata-kata ghafara yaghfir itu berarti menutup atau berarti tutup. Yang disebut dengan maghfirah, disebut dengan ghufran, itu adalah tutup yang indah dari Allah Ta'ala untuk keburukan-keburukan manusia, untuk keburukan-keburukan kita. Jadi tetap buruk yang namanya dosa. Tapi kalau casingnya dibikin indah dan Allah yang menciptakan casing yang indah itu, maka yang buruk itu akan tertutupi. Dan yang tertutupi itu sama saja dengan dianggap tidak ada. Nah, kita yang rata-rata para pendosa itu sangat penting untuk meyakini bahwa ampunan Allah lebih luas dibandingkan dengan seluruh dosa umat manusia. Jadi kalau umat manusia berdosa dari manusia pertama sampai paling akhir, dan dosa-dosa itu ditimbun-timbun menjelma Himalaya, menjelma gunung yang paling tinggi sekalipun, itu hanyalah hal sepele di hadapan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan dalam konteks ini kita buka lebar-lebar. Jangan kita merasa gentar misalnya, waduh, udah pasti tidak diampuni ini. Jangan. Itu sama saja dengan tidak menghargai luasnya ampunan Allah Ta'ala. Jangan mengatakan sudah pasti tidak diampuni. Tidak. Jadi dosa sedekil apapun itu hanyalah merupakan setitik debu
di hadapan lautan kemurahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan dengan cukup menarik. Ada seorang sufi bernama Ibrahim bin Adham yang tawaf di malam hari dalam guyuran air hujan. Diguyur hujan tetap saja khusyuk bertawaf di Ka'bah. Ketika diguyur hujan itu dalam keadaan bertawaf doa, ya Allah, rasa-rasanya sangat malu berdosa kepadamu. Tolong jauhkan aku dari dosa-dosa agar aku tidak selalu menanggung rasa malu. Doa seperti itu dipanjatkan dengan sepenuh hati dan ketulusan kepada Allah Ta'ala. Kemudian muncul hatif itu muncul suara yang hanya bisa dimengerti oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Suara itu menyatakan, Ibrahim, kau minta kepadaku untuk dijauhkan dari dosa-dosa sebagaimana orang yang lain juga minta dijauhkan dari dosa-dosa. Kalau sampai permintaanmu, sampai doamu itu kukabulkan, yaitu aku jauhkan engkau dari dosa-dosa, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku ini Maha Pengampun? Ya. Untuk membuktikan bahwa Allah Maha Pengampun itu harus ada objeknya, ada dosanya. Nah, termasuk kita ini objeknya semua, saya kira ya. Objeknya semua. Jadi jangan sampai orang tidak berdosa. Jangan sampai orang tidak berdosa. Kalau sampai manusia tidak berdosa, nanti sifat kepengampunan Allah itu nganggur. Jangan sampai kita bikin nganggur sifat pengampunan Allah itu. Jadi karena itu kita ini sesungguhnya bisa bekerja sama dengan Allah Ta'ala. Kita join dosanya, Allah join ampunannya ya. Jadi pemahamannya dari sini. Agar apa? Agar terbuka luas pintu pengharapan, agar dosa-dosa bahkan yang besar sekalipun tidak membuat kita berputus asa. Jadi kita sesekali bisa bercanda dengan Gusti Allah Ta'ala dosa-dosa. Ya Allah, di hadapan ampunanmu ini sepele sebenarnya. Apa sih beratnya kau ampuni dosa-dosaku? Toh juga kau tidak menanggung beban apapun dengan cara mengampuni dosa-dosaku. Nah, tapi ini juga jangan sampai menjadikan kita kebablasan, berdosa terus, hanya mengandalkan adanya ampunan dari Allah. Nah, kalau Allah menghadapi kita bukan dengan ampunan tapi dengan keadilan, masalah itu. Jadi dosa kecil apapun kalau Allah menghadapi kita dengan ampunan, masalah. Sebesar apapun kalau Allah menghadapi kita dengan ampunan, enggak masalah. Jadi yang khawatir itu kalau yang ditegakkan kepada kita adalah keadilannya, bukan ampunannya. Karena itu doanya Syekhul Hasan Syadzili sangat bagus. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah dosa-dosaku itu adalah dosa-dosa orang yang kau cintai. Sebab kalau sudah dicintai, seberapun dosanya pasti hapus. Sama dengan kita punya kekasih yang seberapun keburukannya kita katakan, kita tafsirkan, oh enggak, indah itu bagus kok, enggak masalah itu. Cara pandang cinta itu adalah menghapus berbagai aib dan kesalahan. Kalau sampai kita dicintai, maka enggak masalah. Karena itu ya, para sahabat Nabi dari kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, mereka yang mengikuti perang Badar, ya. Nabi pernah menyatakan bahwa silakan mereka berbuat apapun. Artinya apa? Allah menyediakan volume ampunan yang setinggi-tingginya untuk para peserta perang Badar. Nah, ini sesungguhnya bisa kita deteksi dengan gaul, dengan rasa. Apakah dosa-dosa kita ini masuk dalam kalkulasi ampunan atau tidak? Caranya, gampangannya begini. Kalau ternyata dosa-dosa kita itu tidak memperanakan dosa-dosa yang lain, itu berarti diampuni. Tapi kalau dosa-dosa kita itu ternyata masih memperanakan, bahkan beranak pinak dengan munculnya dosa-dosa yang lain, berarti belum diampuni. Jadi kita tinggal cek diri kita, sekarang masih tertarik atau tidak. Kalau sudah tidak tertarik kepada dosa-dosa, berarti yang dulu-dulu sudah diampuni. Tapi kalau masih tertarik, berarti masih ada kesinambungan gitu. Jadi apa?
induk-induknya itu masih melahirkan anak-anaknya yang baru. Kalau nanti anaknya itu banyak, cucunya itu banyak, nanti akan datang kepada kita dan mengatakan, Papa, kau harus bertanggung jawab loh Papa. Itu yang disebut dengan anak-anak dari dosa-dosa yang tak lain adalah mereka yang datang dengan menimpakan berbagai macam penderitaan kepada kita. Jadi betapa pentingnya ya orang yang belum begitu tua sudah berubah, itu penting. Kenapa? Mengingatkan kita kepada kematian. Jadi saya berubah, tapi tidak mengingatkan saya, mengingatkan orang-orang yang melihat uban saya. Jadi kalau saya masih lama insya Allah, tapi yang melihat, itu baru ngambil pelajaran. Waduh, ini semacam pengajian untuk orang lain, tapi bukan untuk diri saya sendiri. Oke, ayo lagu berikutnya apa nih?
apa sebenarnya pentingnya dosa-dosa ini ya. Jadi ini tidak semata-mata negatif lah dosa itu ya. Tidak semata-mata hanya pantas untuk dicemooh, tidak. Dalam salah satu puisinya, almarhum Subagio Sastrobardoyo pernah menyatakan bahwa lewat dosa orang bisa dewasa. Jadi seolah-olah dalam bait ini kedewasaan itu mesti didahului oleh dosa. Nah, ini bukan tanpa alasan ya, sebab bahkan dalam salah satu sabdanya Nabi menyatakan bahwa andaikan kalian tidak berdosa, aku justru khawatir akan terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Jadi, kenapa sabda ini diungkapkan? Sebab begini, kalau sampai manusia itu tidak berdosa, itu akan muncul penyakit kesombongan, sombong secara spiritual, dan sombong secara spiritual itu merupakan dosa yang terbesar. Kita ingat perkataannya iblis terhadap Adam, anak khairun ya, aku lebih baik. Maka karena itu di dalam Masnawi digambarkan cukup bagus bahwa Nabi Adam itu menyaksikan iblis, melihat iblis dengan pandangan yang sangat meremehkan. Allah, makhluk tak berguna. Allah, makhluk terlaknat. Dengan pandangan yang sangat menyepelekan. Nah, ketika muncul pandangan seperti itu dari Nabi Adam, kemudian Allah memperlihatkan ada 100 iblis masuk Islam dan ada 100 nabi itu kemudian menjadi makhluk-makhluk yang berdosa. Artinya kalau Allah berkehendak, ratusan bahkan ribuan iblis itu bisa insaf dan lebih suci ketimbang manusia. Itu artinya apa? Kritik kepada Nabi Adam bahwa memandang makhluk yang berdosa jangan dengan penghinaan. Jangan dengan penghinaan, tidak boleh. Sebab besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita tidak tahu siapa yang disucikan oleh Allah Ta'ala dan siapa yang terjerumus dalam lembah dosa. Ya. Itu berarti apa? Dosa itu merupakan salah satu perantara bagi adanya kedewasaan rohani seseorang. Coba andaikan Nabi Adam tidak berdosa, akan banyak kerugian yang diterima oleh kita bahkan keturunannya ini. Coba, kalau Nabi Adam tidak berdosa, berarti tetap di surga. Kalau tetap di surga, berarti posisinya suci seperti malaikat. Kalau tetap di surga seperti malaikat, tidak akan pernah menyaksikan hiruk-pikuk peradaban umat manusia. Jadi rugi kalau tetap di surga itu. Jadi surga itu penting setelah kehidupan yang sekarang ini. Kalau di kehidupan yang silam tuh, kita kan tidak menyaksikan reproduksi umat manusia. Kita tidak menyaksikan jatuh dan bangunnya peradaban. Kita tidak menyaksikan berbagai macam kejadian spektakuler di dunia ini. Tidak menyaksikan itu. Itu rugi berarti. Rugi. Terus kalau sampai Nabi Adam tidak berdosa, maka termasuk kita keturunannya ini tidak bisa berkenalan dengan Allah lewat pintu ampunan. Padahal manusia itu disebut holistik, disebut komprehensif secara spiritual ketika sudah berhadapan dengan berbagai macam sifatnya Allah Ta'ala. Jadi dengan keampunan, dengan pengampunannya berhadapan, dengan pertolongannya berhadapan, dengan petunjuknya berhadapan, dan lain semacamnya. Itu baru. Jadi manusia itu bisa menjadi mitra Allah Ta'ala ketika sudah mencicipi berbagai macam sifatnya Allah Ta'ala. Jadi karena itu positifnya dosa itu kadang begini. Kalau kita habis berdosa, kita memiliki semangat rohani yang baru. Sementara kalau tidak berdosa, rasa-rasanya melempem gitu. Jadi tidak ada model penyesalan dan lain semacamnya. Padahal penyesalan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Terus dosa itu apa sebenarnya? Nabi memberikan definisi dosa itu maha kafisodrek, sesuatu yang membuat jiwamu itu sesat. Berarti gini,
kehidupan manusia yang berbahagia itu, kemudian manusia yang bahagia secara hakiki, bukan bahagia yang tipuan, itu adalah jaminan tentang bersihkan dosa-dosa. Sementara kehidupan manusia yang sesak, sumpah, penuh dengan berbagai macam persoalan, itu tanda tentang adanya dosa-dosa. Jadi dosa itu menciptakan ruang rohani manusia, ruang psikis manusia yang menjadi sebab berbahagianya manusia. Senang. Jadi kalau kita senang dan kita tidak melakukan pelanggaran, berarti bersih kita. Tapi kalau senang dan pada saat yang bersamaan melakukan kedurhakaan, itu senangnya berarti imitasi. Jadi ada dua macam senang, yang asli dan yang imitasi. Kalau senang yang imitasi itu bersamaan dengan senang itu berjalan pula dosa-dosa. Yang dalam istilah para mubaligh itu STMJ ya. Yaitu sholat terus maksiat jalan. Itu dosa-dosa yang membawa kebahagiaan. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan kriminal, kita tidak menipu orang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, tidak melakukan pelanggaran agama, kita enjoy, kita senang, itu berarti bersih, bagus. Minimal kita bisa memastikan diri tidak mengerjakan dosa besar. Adapun yang kecil-kecil ya Allah, bukankah sangat sepele di hadapanmu? Jangan yang kecil, yang besar juga sepele di hadapanmu. Ya. Bisa berdialog dengan Allah Ta'ala lewat pintu dosa itu. Maka ya, agar kita terbebaskan dari sumpahnya hati kita di hadapan berbagai macam persoalan, mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah. Kalau semula kita mengatakan bahwa senang itu ketika kita mendapatkan berbagai semacam yang diinginkan oleh nafsu kita, kita rubah. Senang itu adalah ketika kita bisa menikmati berbagai macam kondisi apa adanya. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun bisa menikmati kondisi itu, bahkan bisa berjumpa dengan Gusti Allah lewat kondisi itu, maka berarti menunjukkan bahwa kita itu jauh dari dosa, kita akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi mindset kita itu dirubah. Kita katakan dalam kondisi senang yang seperti itu mewah. Apakah kemewahan? Yaitu kita ketika kita bisa menikmati apa yang bahkan oleh orang lain dianggap getir. Jadi bagi orang lain itu pahit, kita misalnya merasakan nikmat, itu sudah keistimewaan, kemewahan luar biasa ya. Kemewahan luar biasa. Ada orang yang makan roti yang kasar tapi dengan sangat lahap, makan roti yang sangat tak berkelas lah rotinya itu ya, semacam roti Arab yang keras-keras itu dimakan dengan lahap sekali, seperti kenikmatannya itu sampai tak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika ditanya, kenapa kau begitu lahap? Dia menjawab, karena aku sedemikian laparnya. Jadi, orang yang rohaninya lapar kepada Allah, apapun yang dikirimkan oleh Allah, bahkan kondisi yang setama sekalipun enak, nikmat sekali. Ketika lapar itu sudah berlipat-lipat, dahaga itu berlipat-lipat kepada Allah Ta'ala. Itu akan menciptakan kenikmatan yang luar biasa. Ternyata apa? Nikmat itu lauknya bisa berupa kondisi batin, yaitu rasa lapar. Itu lauk yang paling enak, rasa lapar. Rasa lapar. Karena itu ciptakan lapar yang abadi dalam diri kita. Lapar kepada kemurahan Allah, lapar kepada tumbuh rayu dengan Gusti Allah. Karena itu ya ada makhluk terbalik seperti Rabi Adam itu makhluk terbalik. Beliau ini kalau tidak menderita, kalau senang terus tercukupi terus, justru menderita. Dia bilang begini, ya Allah, apa engkau tidak jatuh cinta lagi kepadaku hingga engkau tidak mengirimkan malapetaka? Jadi malapetaka itu seperti bunga dari laki-laki kepada perempuan. Tapi
biarpun itu malapetaka, karena Rabi'ah sadar bahwa itu datang dari tangan kemurahan Allah Ta'ala, itu dipandang sebagai sarana kecintaan yang luar biasa. Jadi mestinya kita coba-coba deh, misalnya gini, apa kau tidak cinta lagi ya Allah, kok uangku tercukupi terus? Kok sekali-kali ditahan begitu loh, sehingga ada cemburu yang lebih memiriskan hati. Itu kelasnya Rabi'ah itu sampai seperti itu. Jadi apa? Dicukupi dalam keadaan terus-menerus itu dipandang kurang nikmat dibandingkan dengan nikmat percintaan lewat penderitaan. Itu hanya orang-orang berkelas yang bisa begitu itu. Bisa berkelas. Kalau kita kan yang wajar-wajar saja, di dunia hasanah dan akhirat hasanah. Jadi yang serba tercukupi, sehat walafiat dan nikmat rohani sekaligus. Itu yang kita inginkan. Tidak bisa mencoba-coba sebagaimana yang dialami oleh Rabi'ah itu. Apakah engkau sudah tidak jatuh cinta lagi ya Allah? Kok tidak kau kirimkan kepadaku penderitaan? Itu suatu saat ya, Rabi'ah itu puasa 3 hari karena tidak, alasannya puasa itu bukan karena puasa sunnah, tapi karena tidak punya makanan, semacam puasa terpaksa. Kayak puasa-puasanya para santri atau mahasiswa baru yang masih belum luntur ijazah kesantriannya, jadi masih ada suasana pondok ya. Jadi kalau kirimannya lambat itu puasa terpaksa. Nah, Rabi'ah itu 3 hari puasa terpaksa begitu. Puasa terpaksa begitu 3 hari. Ketika di hari ketiga itu mau buka puasa, beliau ini menyediakan air yang sangat sejuk, jernih dalam sebuah kendi. Menjelang adzan maghrib, Allah Ta'ala mengutus kucing untuk memancal kendi itu, lompat keluar, pecah kemudian, dan tumpahlah air yang sejuk dan jernih itu. Rabi'ah kemudian mengatakan begini, ya Allah, sesungguhnya apa mana kehendakmu kok mengutus kucing ke sini untuk memancal sekendi air ini? Saya ya Allah, makhluk yang sangat lemah di hadapanmu. Hanya untuk berbuka dengan sekendi air, kau memerlukan memutus kucing untuk memecahkan diri ini. Allah kemudian menjawab, Rabi'ah, bersabarlah dalam percintaan denganku. Di dalam waktu 100 tahun belum tentu kulahirkan orang yang seperti engkau dahsyat cintanya kepadaku. Kita nggak usah 3 hari ya, setengah hari nggak makan dijamin muring-muring. Siapa yang akan menanggung? Saya masih teringat dulu di majalah Arena di YIN sebelum UIN, jauh-jauh sebelum UIN. Itu ada kawan pengurus Arena itu pagi-pagi habis sarapan merokok. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau merokok? Ayo. Dia rokoknya sendiri kasih, ayo siapa yang merokok? Tapi hati-hati ya, siapa yang menanggung rokok pun jangan nanti. Jadi itu artinya apa itu ya sebenarnya? Dia masih membayangkan meris. Sekarang bisa berbahagia dengan cara membagi-bagi. Tapi kalau tidak ada yang menanggung siang harinya itu bisa miris. Bisa miris. Kadang hal yang seperti itu malah perkara utama itu. Coba bayangkan, sudah datang ke warung kopi ini bawa uang 5.000 bulan, rokoknya tertinggal atau tidak ada, noleh-noleh nggak ada teman. Itu kopi itu sarana penderitaan ya. Kalau noleh-noleh ada teman mungkin masih ada nggak kawan ya. Ini nggak ada yang kenal, noleh-noleh nggak ada yang kenal, lama-lama nggak betah. Kalau mentalnya terlatih seperti santri-santri, dia akan menduk jalan-jalan, siapa tahu ada puntung-puntung yang cukup panjang. Jadi betapa ada orang-orang tertentu itu ya yang mengalami kebahagiaan yang hanya bisa dibayangkan oleh orang lain sebagai penderitaan. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani mengisahkan ada binatang bernama salamander. Binatang salamander ini justru berbahagia kalau berada di tengah kobaran api. Jadi kalau dibakar itu senang sekali. Jadi seperti Rabi'ah,
ada orang senang justru di tengah penderitaan yang dibayangkan sebagai kekaryaan oleh orang lain. Walaupun kita tidak berada di sana, tapi untuk sewaktu-waktu penting saya kira. Sebab dalam hidup ini kita mesti menyediakan diri tidak hanya untuk senang. Kita harus menyediakan diri kalau kita menderita itu sudah siap. Jadi minimal sekarang itu ilmunya sudah ada. Kalau jadi kenyataan sudah ada persiapannya. Jadi enak kalau sudah begitu. Kita berhadapan dengan karunia oke, berhadapan dengan pahitnya hidup ini juga oke. Kalau sudah begitu dijamin jiwa ini menjadi cakrawala, menjadi luas, plong dengan berbagai cara sama Tuhan kepada kita. Kita katakan, ya Allah, Kau menyapaku dengan kegetiran monggo, sudah bisa dengan seksama merubah lidahku merasakan kegetiran sebagai kenikmatan. Kau mau menyapaku dengan kenikmatan, lebih monggo, aku lebih siap. Enak ya, kalau itu begitu. Dihadapkan dengan berbagai macam situasi, tetap kondisi rohaninya dengan Allah tak berubah, tetap mesra. Nah itu ya. Jangan sampai mesra hanya ketika kita manis dan hilang kemesraan ketika kita pahit. Kesetiaan itu perlu juga diuji oleh jarak, topan dan cakrawala. Kata Zawawi. Saya kira, ayo lagunya lagi ya. Setelah ini langsung Bapak Edi Mulyono. Wah sampai habis pokoknya. Bagi yang bisa nari zapit, monggo dipersilakan. Ayo siap Man Muhammad dan kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik